Kalau Mas RK menanyakan metode pelacakan para ulama, itu adalah metode yang paling baik, Mas RK. Jadi di dalam Islam, ketika ada orang mengabarkan sesuatu, itu minimal dia harus melalui 5 syarat. Ini ya, 5 syarat, Mas RK ya. Dan metode ini semuanya gak ada di Bible, Mas RK. Semuanya gak ada di Bible. Kita buktikan ya. Yang pertama, Mas RK, ittisolus sanad. Sanad harus sambung. Sanad ya, mata rantai kabar itu harus sambung. Coba saya tanya kepada Mas RK, sebutkan sanad mengenai tersalibnya Yesus kepada saya. Ya, sebelum nanti akan saya terangkan sanad dari para ulama. Karena menurut mahkamah terbesar Sanhedrin, di dalam fakta sejarah tidak pernah menyalibkan bangsanya, tidak ada. Yang ada dirajam, Mas RK. Menurut mahkamah terbesar Sanhedrin, tidak pernah ada fakta sejarah orang disalib, Mas RK. Tidak ada. Coba buktikan. Yang ada itu dirajam. Dari secara sanad sudah cacat, Mas RK. Yang kedua, adalatur rawi. Rawinya harus adil. Yang ngomong itu harus terpercaya, Mas RK. Kalau orang yang berbicara itu kira-kira tidak bisa dijaga kredibilitasnya, maka tidak akan diterima. Nah, Bible punya nggak standar yang kedua ini? Bahwa yang meriwayatkan harus orang-orang yang kredibilitasnya dia bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Paulus saja yang membantai jamaat Yesus jadi surat suci di dalam kitab Mas RK. Nah, di Islam ketat seperti itu. Yang ketiga, dobet. Dobet itu adalah kecerdikan, ketangkasan, dan ingatan. Di Bible ada nggak standar seperti itu, Mas RK? Nggak ada, Mas RK. Nggak ada. Makanya para ulama ketika mengatakan inna tawaturun nasoro yantahi ila aqwamin qalilin. Riwayat dari orang-orang Nasrani semuanya kemutawatirannya itu hanya sampai kepada kaum yang sedikit yang lam yattafiq alaihim al-kibbu. Kalau sudah sedikit berarti bukan mutawatir, berarti bisa jadi mereka nanti berbohong. Dan buktinya minimal, Mas RK, ada perbedaan pendapat antara orang Nasrani. Oke, saya jenengan minta Nasrani yang mana? Jelaskan. Kalau sampai minta yang sekarang, website-website yang sekarang, yang resmi milik orang Katolik contohnya. Nih ya, saya kasih Mas RK. Ini website milik siapa, Mas RK? Selamat Paskah 2024. Satu harapan. Di sini ada tema pakar Alkitab klaim Yesus tidak dipaku disalib. Tidak disalib, tidak dipaku disalib. Nah, kita baca semuanya, Mas RK ya. Seorang ahli dalam agama telah mengklaim bahwa artefak dapat membuktikan Yesus Kristus tidak dipaku di kayu salib dalam peristiwa yang mengarah ke kematiannya. Klaim dibuat oleh